Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatur Rahmah, NIM 201110039, Teknik Industri Universitas Komarudin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Cacat Produk Tas dengan menggunakan metode Six Sigma dan Kaizen. Jurnal ini ditulis oleh Ari Zaki Alfarifi dan Chelsea Apriliani dan dipublish pada Jurnal Cakrawala Ilmiah atau JCI Vol 1 nomor 11 tahun 2022. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengurangi produk cacat yang dihasilkan, yang kedua untuk memperbaiki kualitas produk. Subjek penelitiannya yaitu proses produksi tas di UMKM Villa Tas Jaya. Alur penelitian yang pertama define, yaitu membuat diagram SIPOK dan diagram CTQ. Yang kedua measure, yaitu membuat pie chart dan menghitung DPMO. Yang ketiga analyze, membuat diagram Pareto dan 5M checklist. Yang keempat improve, membuat 5W+1H dan 5 step plan. Hasil dan pembahasan. Define. Berdasarkan hasil CTG, pada proses produksi terdapat 3 jenis cacat produk, yaitu jahitan tidak rapi, kain berjamur, dan resleting kejahit. Measure. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata nilai DPMO, yakni 42.077,814 dan nilai sigma sebesar 3,28 yang menunjukkan bahwa masih terlampaui jauh dari nilai 6 sigma. Analyze. Diagram Pareto menunjukkan bahwa jenis cacat paling dominan terjadi pada jenis cacat jahitan tidak rapi dengan persentase sebesar 58,9%, diikuti dengan jenis cacat resleting kejahit sebesar 24,1% dan kain berjamur sebesar 17,0%. Perbaikan lebih lanjut akan difokuskan pada jenis cacat jahitan tidak rapi sebagai cacat yang paling dominan dari jenis cacat lainnya. 5M checklist yang pertama manusia, disebabkan oleh operator kurang teliti dalam pemilihan bahan baku. Operator terburu-buru mengejar target pesanan. Solusinya yaitu perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, memberikan pengetahuan akan pentingnya mutu kualitas produk, dan memberikan pelatihan pada pekerja. Yang kedua, mesin, disebabkan karena kurangnya perawatan mesin dan tidak adanya jadwal perawatan mesin. Solusi dilakukan pengecekan seminggu sekali, membuat jadwal pengecekan dan perawatan mesin selama 1 bulan sekali. Metode, karena tidak adanya SOP dan kurangnya inspeksi atau perawatan. Solusi, menerapkan SOP di UMKM, dilakukan pengecekan secara berkala. Material, bahan baku kurang bagus. Solusinya adalah dilakukan inspeksi yang lebih teliti pada saat bahan baku datang dari supplier. Lingkungan, penataan peralatan pekerjaan kurang teratur dan kondisi ruangan yang bising serta kurang pencahayaan. Solusi, menyusun dan meletakkan bahan serta barang sesuai tempatnya agar mudah dijangkau. Penambahan pencahayaan dengan menambah ventilasi di ruang kerja sesuai SOP. 5W+1H. What? Apa tujuan dilakukan improve? Yaitu untuk meningkatkan kualitas produk tas. Where? Di mana sumber terjadinya kecacatan pada produksi tas, yaitu pada lantai produksi pembuatan tas di UMKM Villa Tas Jaya. Why? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena faktor manusia, yaitu kelalaian operator menyebabkan cacat produk. Faktor material, kurangnya inspeksi pada saat bahan baku datang. Faktor mesin, kurangnya perawatan dan tidak adanya pengecekan serta jadwal perawatan mesin produksi secara berkala. Faktor metode, tidak adanya SOP dalam UMKM yang terakhir. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor menyebabkan para pekerja merasa terganggu dan tidak nyaman. Siapa yang akan mengerjakan rencana tindakan itu? Yang bertanggung jawab adalah kepala produksi dan operator. When? Kapan perbaikan kecacatan produksi tas dilaksanakan? Pelaksanaan dilakukan setelah improve pada faktor manusia terlaksana. How? Bagaimana metode perbaikan dilakukan? Yaitu dari mesin, melakukan pengecekan dan perawatan mesin secara rutin, membuat jadwal perawatan dan membersihkan mesin produksi. Yang kedua,
Faktor material dengan melakukan inspeksi bahan baku di awal sebelum masuk ke gudang penyimpanan bahan baku. Faktor metode dan manusia, diberlakukannya SOP agar karyawan memiliki kedisiplinan dan loyalitas pada saat bekerja. Faktor lingkungan dengan membuat jadwal piket kebersihan setiap hari. 5-step plan, seri atau ringkas. Memisahkan barang yang diperlukan dari barang yang tidak perlu sesuai dengan kepentingannya. Misalnya, mengelompokkan bahan baku kain sesuai dengan jenis kain yang digunakan, seiton atau rapi, menata produk jadi ke gudang penyimpanan produk jadi. Selanjutnya, penataan tata letak lantai produksi sehingga memudahkan dalam proses produksi, mengelompokkan bahan baku sesuai dengan jenisnya. Seiko atau resi. Setiap karyawan operator memiliki tanggung jawab atau loyalitas untuk menjaga kebersihan lingkungan produksi sesuai SOP. Misalnya, membersihkan alat-alat yang sehabis dipakai produksi. Seiketsu atau rawat, melakukan penempelan label pada peralatan sesuai fungsi, jenis, dan ukuran, membuat jadwal perawatan secara rutin, membuat standar operasional prosedur bagi operator, serta memasang poster 5S atau 5R supaya karyawan selalu ingat pentingnya 5S atau 5R. Shitsuke atau rajin, melakukan praktek-praktek seiri, seiton, seiko, seiketsu, dan shitsuke secara terus-menerus tanpa terkecuali agar operator dan manajemen UMKM sebagai pihak pengawas selalu terbiasa menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Kesimpulan, terdapat 3 jenis cacat yang ada di UMKM Villa Tas Jaya, yaitu cacat jahitan tidak rapi, kain berjamur, dan resleting kejahit. Cacat dominan yang berdasarkan diagram Pareto yaitu cacat jahitan tidak rapi. Berdasarkan Kaizen 5-Step Plan dan 5W+1H, diperlukan usulan perbaikan guna untuk mengurangi jumlah kecacatan pada produk tas. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapian area kerja, mesin, ruang produksi, dan material. 2. Membiasakan briefing pagi pada pekerja. 3. Membiasakan mengecek material sebelum beroperasi. 4. Memastikan mesin dalam kondisi baik dengan penyetingan yang sesuai sebelum dilakukannya proses produksi. 5. Melakukan pengawasan secara ketat untuk bahan baku dari supplier. 6. Menerapkan standar operating procedure atau SOP pada UMKM. Terima kasih.